Setan berusaha untuk menghalangi kita berhubungan dengan Allah. Hari ini kita akan mempelajari apa saja yang dapat menyebabkan kita terhalang untuk berhubungan dengan Allah. Tetapi mari kita ikuti dahulu sebuah lagu. Hai, lihatlah dari surga datang isyarat. Tuhan kirim bantuannya, kemenangan dekat. Tetap pertahankan benteng, Yesus perintahkan. Segera jawab ke surga, kami bertahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Senin 25 Mei 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Benteng dalam Hubungan Saya dengan Allah. Ada banyak pesan dalam Alkitab yang berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dan penghalang-penghalang yang menghambat pertumbuhan kita di dalam Kristus. Pertimbangkan kata-kata dari Paulus dan Yesus berikut ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Seperti Simpson mengandalkan diri sendiri akan menjatuhkan Anda. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Matius 6 ayat 2. Berhentilah membanggakan diri, jadilah rendah hati, seperti Yesus yang rendah hati. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Matius 5 ayat 28 dan 29. Lakukan apapun untuk menyingkirkan nafsu dari hati Anda, karena ini adalah penghalang dalam hubungan Anda dengan Allah. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Matius 7 ayat 1 dan 2. Berhentilah terlalu mengkritik dan menghakimi orang lain. Allah adalah hakim. Biarlah Dia yang menghakimi. 1 Korintus 4 ayat 5. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Berhentilah membenci musuh-musuh Anda. Perasaan negatif terhadap mereka yang menyakiti Anda langsung menjadi penghalang dalam hubungan Anda dengan Allah. Sebaliknya, mulailah mendoakan musuh Anda dan lihat bagaimana hal itu mengubah bukan hanya hubungan Anda dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Matius 5 ayat 22. Mungkin Anda telah membenarkan mengapa Anda marah atau membentak orang-orang terdekat. Bagaimana kemarahan Anda mempengaruhi hubungan Anda dengan Allah, apalagi dengan orang yang Anda marah. Ini hanyalah beberapa hal yang membuat kita tersandung. Yesus memperingatkan tentang apa yang harus kita lakukan ketika tangan, kaki, atau mata menyebabkan kita berdosa. Apakah yang sedang Yesus peringatkan kepada kita? Bacalah Markus 9 ayat 42 sampai 48. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini,
Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh, kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Untuk memotong tangan atau kaki atau mencungkil mata karena menyebabkan dosa adalah tindakan ekstrim. Memang itu maksudnya supaya terlihat serius, tetapi inilah seberapa seriusnya pandangan Yesus terhadap dosa dan dampaknya dalam hidup kita. Seberapa serius Anda menanggapi dosa? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Hai, lihatlah tentara musuh dipimpin setan. Banyak pahlawan yang jatuh dalam peperangan. Tetap pertahankan benteng Yesus perintahkan. Segera jawablah ke surga, kami bertahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang benteng dalam hubungan kami dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu bersama dengan kami dan menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 25 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.